Saya mau menyampaikan firman Tuhan dari kitab Kejadian pasal yang ke-13 ya. Kejadian pasal yang ke-13. Oke. Kejadian 13 mulai ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Kejadian 13 ayat 1 sampai 13. Begini firman Tuhan. Maka pergilah Abram dari Mesir ke tanah Negeb dengan istrinya dan segala kepunyaannya. Dan Lot pun bersama-sama dengan dia. Adapun Abram sangat kaya, banyak ternak, perak dan emasnya. Ia berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan, dari tanah Negeb sampai ke dekat Betel, di mana kemahnya mula-mula berdiri antara Betel dan Ai, ke tempat mesbah yang dibuatnya dahulu di sana. Disitulah Abram memanggil nama Tuhan. Juga Lot yang ikut bersama-sama dengan Abram mempunyai domba dan lembu dan kemah. Tetapi negeri itu tidak cukup luas bagi mereka untuk diam bersama-sama, sebab harta milik mereka amat banyak, sehingga mereka tidak dapat diam bersama-sama. Karena itu terjadilah perkelahian antara para gembala Abram dan para gembala Lot. Waktu itu orang Kanaan dan orang Feris diam di negeri itu. Maka berkatalah Abram kepada Lot, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, dan antara para gembalaku dan para gembalamu. Sebab kita ini kerabat. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri maka aku ke kanan, jika engkau ke kanan maka aku ke kiri. Lalu Lot melayangkan pandangnya dan dilihatnyalah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya, seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir, sampai ke Zoar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu, lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Abram menetap di tanah Kanaan, tetapi Lot menetap di kota-kota lembah Yordan dan berkemah di dekat Sodom. Adapun orang Sodom sangat jahat dan berdosa terhadap Tuhan. Puji Tuhan. Nah, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, ini adalah cerita tentang Abram, atau Abraham saja sudah biasa. Ini Abram sebelum berubah menjadi Abraham, tapi kita samakan saja ya, lebih familiar gitu. Nah, pada waktu itu dikatakan mereka bersama-sama dalam usaha yang sama sebagai gembala ternak. Dan mereka sama-sama kaya, sama-sama berhasil, sama-sama melakukan pekerjaan di tempat yang sama. Akibatnya terjadi perkelahian antara para gembala Abram dan para gembala Lot. Ya kadang-kadang yang ribut begini ya, bukan antara bos dengan bos, karyawan-karyawan yang ribut, gitu. Nah, di sini kemudian Abram memutuskan ya untuk menawarkan Lot jalan tengah, jalan yang terbaik agar hubungan keluarga mereka tidak retak gitu. Nah, negeri yang mereka tempati ini dikatakan cukup luas. Mereka menjalankan usaha di tempat yang sama, sudah mentok di situ, sehingga Abram bilang ini kan luas ya, ngapain kita satu lokasi, udah kita pecah kongsi saja. Pecah kongsi di sini bukan untuk perpecahan keluarga, tapi pisah usaha. Ya, kadang-kadang begitu ya, kalau usaha keluarga seringkali harus dibagi supaya nggak ribut. Nah, di sini kemudian kita melihat adanya satu semacam persimpangan di mana Abram mengatakan, kalau kamu ke kanan, aku ke kiri. Kalau kamu ke kiri, aku ke kanan. Dia memberikan pilihan. Sebab itu saya memberi tema pilihan yang menentukan. Pilihan Abram, pilihan Lot akan menentukan masa depan mereka dan keluarganya. Pilihan mereka akan menentukan apakah mereka akan berhasil atau gagal. Pilihan mereka akan menentukan apakah mereka akan baik atau buruk. Apakah pilihan mereka ini akan membuat mereka bahagia atau mengalami kesusahan, mengalami yang tidak
membahagiakan. Banyak orang yang salah memilih sehingga hidupnya maupun keluarganya menikmati hal yang tidak sesuai dengan yang Tuhan rancang. Rancangan Tuhan bagi anak-anaknya, bagi kita umatnya selalu baik, pasti baik. Tapi seringkali kitanya yang salah mengambil keputusan, salah di dalam memilih, sehingga apa yang kita lakukan itu justru bertentangan dengan apa yang kita harapkan. Gitu. Kalau kita mengingat lagi peristiwa di Taman Eden, ketika Hawa memutuskan untuk memakan buah yang dilarang oleh Tuhan, maka kita tahu Adam ikut memakannya dan terjadilah di sana hal yang sangat buruk. Bukan hanya bagi keluarga, tapi juga bagi ekonomi mereka. Tadinya mereka hidup bahagia sebagai suami istri, mulai terjadi perpecahan. Kemudian mulai mereka mengalami kesulitan hidup sebelum akhirnya mereka mengalami kematian. Nah, di sini saudara-saudara, belajar dari keputusan yang kita lakukan berdasarkan hasil pemikiran, kemudian itu akhirnya kita laksanakan, itu akan menentukan masa depan kita. Sebab itu kita harus hati-hati. Ya, di sini kita belajar bagaimana akhirnya, ya, sebetulnya saya mau bagi dua, ya, mau bandingkan antara pilihan Lot dengan pilihan Abraham. Tapi karena waktu, saya rangkum saja. Saya lebih berfokus pada pilihan Abraham. Tapi saya akan ambil juga pilihan Lot, ya, sebagai perbandingan kita. Bahwa Lot memilih yang salah. Dia memilih yang berdasarkan mata jasmaninya, yang berdasarkan nafsunya. Sehingga kita tahu akibatnya buruk bagi Lot, bagi keluarganya, dan bagi keadaan ekonominya. Keputusan Lot yang buruk ini bukan hanya menghancurkan kondisi ekonominya, usahanya, tapi pada akhirnya Lot kehilangan istrinya. Yang kita tahu ceritanya, istri Lot menjadi tiang garam. Lalu anak-anak Lot berbuat amoralitas yang sangat buruk. Mereka kasih mabuk bapaknya, lalu mereka perkosa bapaknya. Jadi ini dunia sudah kebalik-balik ini. Ya. Dan akhirnya dari perbuatan yang jahat itu, Lot menghasilkan keturunan yang jahat juga di mata Tuhan, yaitu bangsa yang disebut Bani Amon dan Bani Moab. Itu adalah dua bangsa yang menjadi musuh bebuyutan Israel yang dimusnahkan Tuhan. Jadi keputusan kita hari ini itu bisa menghasilkan, akan menentukan masa depan kita, baik atau buruk bagi kita dan keluarga kita. Ya, jadi harus berhati-hati. Tapi pilihan Abraham adalah pilihan yang tepat. Mengapa demikian? Yang pertama, karena Abraham beriman kepada Tuhan. Oke? Kalau kita mundur di dalam Kejadian pasal yang ke-12, ya, pada awal panggilan Abraham, di ayat 1 Tuhan bilang, Abraham, pergilah, tinggalkan negerimu, pergilah dari negerimu, pergilah dari sanak saudaramu, dan dari rumah bapakmu. Kemana? Ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Di sana, Abraham bukan hanya menerima perintah, tapi dia juga menerima janji. Di ayat 2 dan di ayat 7, kita mendapati di sana bahwa Abraham mendapatkan janji akan mendapat keturunan dan janji untuk mendapatkan negeri untuk Abraham dan keturunannya. Jadi, saya sudah sampaikan, ya, 2 minggu lalu dan minggu lalu, bahwa dalam perjanjian lama, jika kita membaca perjalanan orang beriman, selalu disertai dengan perintah dan janji. Tuhan memberi perintah sekaligus janji. Artinya ketika dia memerintahkan, itu dia tahu penerima perintah itu pasti mampu melakukan.
Oke, sebab itu dia memberi janji bahwa apa yang akan kamu kerjakan itu tidak sia-sia. Itu pasti menghasilkan sesuatu yang baik bagimu. Jadi ketika Tuhan suruh pergi, Abraham pergi dari negerinya, dia dalam keadaan baik loh. Dia dalam keadaan mapan loh, bukan miskin. Ketika dia harus meninggalkan negeri, dia harus pergi dari tanah leluhurnya, maka dia dijamin oleh Allah. Jadi kalau Tuhan perintahkan kita untuk melakukan kehendaknya, maka itu tidak mungkin tanpa berkatnya. Tidak mungkin tanpa perlindungan. Tidak mungkin tanpa jaminan. Jadi tidak ada alasan bagi kita untuk tidak melakukan perintah Tuhan. Haleluya. Sebab itu, saya katakan di sini bahwa orang beriman kepada Tuhan pastilah orang yang taat kepada Dia. Iya dong. Kalau orang bilang saya beriman, tapi ketika Tuhan perintahkan melakukan sesuatu dan dia tidak mau melakukannya, itu tidak beriman. Orang yang beriman bukan hanya percaya Allah ada, tapi dia percaya bahwa apa yang Tuhan perintahkan baginya itu pasti bisa dia lakukan dan itu akan mendatangkan kebaikan bagi dirinya, bukan bagi Tuhan. Tuhan kan nggak butuh apa-apa dari kita. Kita yang butuh apa-apa dari Dia. Maka Dia suruh kita melakukan sesuatu karena apa yang Dia suruh kita bisa lakukan dan pasti ada penghargaannya. Nah, kalau kita melihat kisah Abraham itu di dalam Ibrani pasal 11, ayat yang ke-8 dikatakan, karena iman, Abraham taat. Kemana? Pergi ke negeri yang dia nggak tahu mau kemana. Pada waktu dia dipanggil, dia diperintahkan Tuhan, dia nggak tahu mau kemana. Tapi dia taat. Itu bukti, kan? Perhatikan kalimatnya, karena iman. Jadi orang beriman, karena dia percaya Tuhan, maka dia taat. Jadi orang beriman nggak mungkin nggak taat. Jadi kalau orang bilang saya Kristen, tapi nggak mau melakukan firman, ya nggak Kristen. Yang disebut Kristen adalah ketika dia melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Karena kan Kristen artinya pengikut Kristus. Jadi apa yang Kristus lakukan, apa yang Kristus katakan, itu harus juga kita lakukan. Maka kita disebut orang beriman. Jadi Abraham disebut orang beriman dan dia taat. Haleluya. Nah, tapi apakah Abraham kemudian nggak tahu? Waktu dia baru dipanggil, kejadian 12 tadi ayat 1, dia nggak tahu. Tapi kemudian kita kalau membacanya di ayat yang keempat, ya, di kejadian 12 itu, di ayat yang keempat, ayat yang kelima. Abraham membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan lalu sampai di situ. Jadi jelas bahwa orang yang beriman itu awalnya nggak tahu, tapi akhirnya dia tahu. Oke? Jadi Abraham tahu nggak dia ke Kanaan? Tahu. Awalnya dia nggak tahu mau kemana Tuhan, tapi waktu sampai di tanah Kanaan, kemudian Tuhan bicara di ayat yang ke-7. Dikatakan di sana, ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman, Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Negeri ini di mana? Kanaan. Jadi Abraham tahu. Tadinya dia nggak tahu, tapi dia taat. Dia lakukan saja. Maka akhirnya dia jadi tahu bahwa ketaatan itu pasti menghasilkan upah. Ibrani 11 ayat yang ke-6. Clara pegang Alkitab. Coba Clara baca. Ibrani 11 ayat yang ke-6. Apa dikatakan di sana? Ibrani 11 ayat yang ke-6. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri. Sorry, ayat 6. Itu ayat 8. Ayat 6. Tapi tanpa iman tidak mungkin orang beriman kepada Allah, sebab dalam siapa berpaling pada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada
dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Oke, perhatikan. Kalau orang beriman, dia pasti percaya Allah ada. Karena tanpa iman, orang nggak berkenan kepada Tuhan. Jadi, saudara yang beriman kepada Tuhan, saudara diperkenan Tuhan nggak? Diperkenan. Nah, karena saudara orang yang diperkenan Tuhan, maka tidak ada alasan bagi saudara untuk tidak percaya kepada Tuhan. Ya, percaya Tuhan bukan hanya ada. Tuhan bukan hanya ada, kita percaya Dia ada. Ya, tapi Dia juga yang memberi perintah. Di mana kita taat, Dia memberi apa? Upah. Bunyinya begitu kan? Bagi orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Orang yang sungguh-sungguh mencari Dia itu kan orang yang taat. Orang yang diperintahkan Tuhan dan melakukannya dengan setia, maka dia patut mendapat upah. Haleluya. Jadi Abraham mampu memilih yang tepat karena dia beriman kepada Tuhan. Tuhan yang dia percaya, Tuhan yang dia tahu tidak mungkin membawa dia ke tempat yang salah. Haleluya. Jadi tadi Mama Simon bilang, ya kita sudah berapa kali pindah gitu ya, sesuai pindah-pindah. Tadi kita baca nggak kisah Abraham? Dia pindah-pindah juga kan? Padahal di ayat 2 dikatakan apa? Pasal 13, Abraham sangat kaya, tapi masih ngontrak. Aneh kan? Dia bisa beli rumah, tapi dia ngontrak. Kenapa? Karena Tuhan suruh dia belum untuk menetap. Jadi dia belum boleh beli rumah permanen, bikin rumah permanen. Dia masih pakai tenda ke tenda alias kontrakan ke kontrakan lainnya. Duit dia punya, tapi dia tahu Tuhan belum menetapkan dia untuk tinggal selamanya di situ. Masih ada perjalanan prosesnya. Kami melayani, tempat yang sekarang kami pakai adalah rumah yang ke-12, Bu. Bukan cuma Pak Gembala sini yang pindah sana pindah sini. Kami pindah dari ibadah di samping dapur, lalu pindah ke bedeng yang ada kebun pisang. Ibu bayangkan, saudara bayangkan, saya udah pakai dasi begini, sekelilingnya khotbah itu kebun pisang. Ini masih enak, ada gedung, ada AC. Itu kebun pisang terbuka, cuma pakai kanopi. Jakarta, Bu, Jakarta Selatan. Anak Jaksel, khotbahnya di kebun pisang. Tapi saya dengan sukacita, semangat. Ini datang 1, 2, 3, 4. Saya dan istri 5 tahun melayani 2 orang, termasuk yang di kebun pisang itu. Di kebun pisang udah lumayan, udah tambah 3 orang, jadi berlima. Karena papa, mama, dan adik saya sudah datang. Beribadah juga dengan kami. Gak masalah. Kenapa? Karena kami tahu, berarti Tuhan belum menetapkan kami untuk permanen di situ. Ini pun di tempat yang ke-12 ini, di keluarga Nenggolan, saya nggak tahu apakah masih panjang ataukah Tuhan akan pindahkan kami lagi. Nggak tahu. Kami nggak tahu. Taat saja. Saya bisa memilih tempat yang lain, yang lebih layak rasanya. Tapi karena Tuhan yang suruh, Tuhan yang tetapkan. Seperti Abraham, pergilah. Abraham taat. Apakah Kanaan dia akan menetap? Belum tahu. Yang penting Tuhan suruh, dia taat. Saya nggak tahu. Pak Gembala Andre belum tahu apakah ini tempat terakhir, apakah masih akan gulung tenda lagi istilahnya, nggak tahu. Taat saja. Saudara sebagai jemaat juga begitu. Ya sudah, seperti si Mama Simon tadi. Saya setia, kemana pergi, saya ikut. Ya begitu aja, udah. Haleluya. Ya, yang kedua, Abraham bisa taat karena Abraham beribadah kepada Tuhan. Sederhana saja. Kalau orang beriman, dia bisa taat, maka dia pun pasti bisa beribadah. Ada orang Kristen yang bilang, saya Kristen dari lahir pula, tapi diajak ke gereja nggak mau. Aneh banget gitu. Saya taat sama Tuhan kok, saya rajin berdoa. Tapi Bapak, Ibu, ke gereja nggak hari Minggu? Ya enggak sih, yang penting kan saya berdoa, Pak. Masalahnya Tuhan suruh di Alkitab, kamu harus beribadah bersama-sama dengan umat Tuhan yang lain. Berdoa di rumah itu ada waktunya tersendiri.
Tapi ada hari di mana kamu harus berkumpul bersama dengan umat yang lain. Kalau itu sih belum, Pak. Ya harap maklum lah. Orang yang bisa memberikan keputusan yang tepat dalam hal memilih jalan hidup, itu adalah orang yang bukan hanya percaya kepada Tuhan, tapi dia juga pasti membangun mesbah. Kalau kita baca dari Kejadian pasal 12 itu, kita menemukan Abraham membangun mesbah 2 kali di sana. Pertama di Sikem, yang kedua dekat Betel. Lalu yang ketiga di sini, Negeb. Di mana dia berada? Di Kejadian pasal 13 ayat pokok tadi, di ayat 18, dia membangun mesbah lagi. Di mana dia berada, di situ dia beribadah. Nah, tadi ada kesaksian. Saya sebetulnya gerejanya di Jakarta Timur. Tapi karena jauh, ya sudah saya di Buana Gardenia, ya ada yang ada di situ. Harus seperti itu. Itu pilihan yang tepat. Kadang-kadang kita, karena gereja kecil, gak enak lah. Saya pernah waktu itu melayani kami, ada satu orang yang sekali datang, dia gak datang lagi. Jemaat yang mana? Kenapa gak datang lagi? Panas, gak ada AC. Oh, karena itu rupanya fasilitasnya. Ya, di situ gak enak. Jemaatnya sedikit, dia lihat-lihat, dia cari jemaat yang banyak. Padahal di mana 2-3 orang berkumpul. Nah, tadi bilang semoga Tuhan hadir. Oh, jangan semoga. Bukan semoga. Tuhan mengatakan, aku pasti hadir. Di situ aku hadir. Pasti ada. Kita lebih dari 2 kan? Tuhan ada nggak? Ada dong. Kita harus percaya. Kita memilih yang tepat. Memilih beribadah kepada Tuhan bukan karena jemaatnya banyak atau sedikit, bukan karena gerejanya itu permanen atau kontrak, bukan karena tempat itu ada AC atau enggak, bukan karena musiknya bagus atau enggak, bukan karena itu, tapi karena kita tahu di mana kita berkumpul, bersehati dan bersepakat di dalam nama Tuhan Yesus, di situ Yesus hadir. Haleluya. Kadang-kadang orang bilang, ngapain sih ke situ? Ngapain sih ke situ? Tapi pilihan saudara, meskipun seperti Abraham, sepertinya seperti orang bodoh. Ya kan, waktu itu kan, sebetulnya kan dia orang tua. Harusnya kan dia pilih dong, yang seperti yang dilihat oleh Lot. Tapi Abraham tidak melakukannya, karena dia memilih berdasarkan imannya. Dan imannya itu terbentuk, bukan secara kebetulan, tapi karena dia membangun hubungan dengan Tuhan, dengan beribadah kepada Tuhan. Yang ketiga, Abraham memilih dengan tepat karena Abraham melepaskan egonya kepada Tuhan. Melepaskan egonya. Ego itu adalah sebetulnya normal. Ya, ego itu adalah dari diri kita, keinginan kita, kehendak kita. Saya sampaikan sebelumnya bahwa ketika kita berdoa, arti doa itu sebetulnya adalah saya menukar kehendak saya dengan kehendak Allah. Itu arti dari teks aslinya. Jadi waktu saya berdoa, bukan kehendakku yang jadi seperti kata Tuhan Yesus, tapi kehendakmu ya Bapa. Meskipun berat, kata Yesus, kalau boleh kan nggak disalib. Tapi karena ini sudah kehendak Bapa, maka harus terjadi meskipun sulit. Bagi Abraham, memilih yang bukan berdasarkan hasratnya, itu sepertinya merugikan, tapi akan menyelamatkan dia dan keluarganya. Pilihan Lot kelihatannya baik, tapi itu mencelakakan dirinya dan keluarganya. Hati-hati kita para orang tua ketika memilih. Ya, seringkali kita memilih berdasarkan apa yang kita lihat, seperti Lot melihat. Hati-hati, karena ego. Saya memberikan kebebasan pada anak saya. Kamu mau kuliah di mana? Ya gimana? No. Yang menjadi hasratmu apa? Yang menjadi bakatmu apa? Yang kamu rasa kamu akan potensimu itu akan berkembang di mana? Nah, dia kemudian memilih, ini boleh nggak? Boleh, silakan. Saya nggak mau memaksa. Ya. Ada seorang hamba Tuhan pengen anaknya jadi dokter. Nggak lulus, wah kecewa. Tapi akhirnya anaknya kuliah juga di bidang sains. Ketika lulus, anaknya kerjanya
itu tidak sama seperti dia kuliah. Saya tanya, kenapa kamu nggak ini? Aduh, nggak. Loh, kamu kuliah? Ya, karena gratis aja. Karena beasiswa ya udah ikutin aja lah kan maunya orang tua. Tapi hasratnya dia bekerja adalah di bidang lain. Dan akhirnya dia berkembang di bidang itu. Orang tuanya sempat kecewa, tapi akhirnya mereka sekarang bangga. Nah, seringkali kita memilihkan sebetulnya jalan hidup kepada anak-anak kita bukan berdasarkan petunjuk Tuhan, tapi karena ego orang tua. Nah, ini kita harus hati-hati. Ya, saya bilang ya terserah kamu. Kamu ini, papi, mami akan mengarahkan dan akan mencukupkan apa yang kamu butuhkan. Ya, berdoa sama Tuhan. Apa yang menjadi maksud Tuhan untuk pelajaran, untuk mengembangkan bakat seperti itu. Nah, jadi tidak memaksakan. Mungkin juga orang tua kan kalau anaknya mulai remaja, mulai dewasa, wah mulai pacaran. Kemudian kalau kita sudah ke depan, wah saya pengen anak saya nanti nikahnya sama direktur misalkan. Ah, itu payah, bebet bobotnya payah. Nggak cocok, nggak level. Tak boleh ini, harus yang seperti ini, harus yang seperti itu. Akhirnya anak menikah berdasarkan ego orang tuanya tanpa dia merasa bahagia dalam pernikahannya. Hanya demi memenuhi. Nah, ini harus kita tekan. Pilihan yang salah menyebabkan kehancuran, ketidakbahagiaan untuk di masa depan, termasuk bagi anak-anak kita. Seperti itu. Begitu juga ketika dalam rumah tangga, ada hal-hal di mana kita harus memutuskan hati-hati. Seperti Abraham, dia menyerahkan egonya kepada Tuhan. Loh, dia kan orang tua. Lot itu keponakannya, tapi sudah menjadi anaknya karena bapaknya Lot yaitu Haran sudah meninggal. Jadi sekarang Abraham adalah bapaknya. Dia yang memutuskan. Tapi ketika dalam kesempatan itu Abraham menyerahkan egonya kepada Tuhan. Dia nggak bilang, saya orang tua ya, pokoknya kamu harus ikuti. Enggak, dia kasih kebebasan kepada Lot bahwa kamu sudah dewasa. Silahkan pilih, tapi hati-hati. Kalau kamu ke kanan atau ke kiri, karena itu maksudnya kau harus hati-hati. Jangan sampai kau salah memilih, itu bahaya bagimu. Dan terjadi. Nah, ini ya. Jadi kadang-kadang kita, Abraham menyerahkan egonya kenapa? Abraham nggak mau ribut sama ponakannya. Abraham nggak mau ribut sama anaknya. Abraham nggak mau ribut sama keluarganya, dikatakan karena kita kerabat, kata Abraham. Itu berarti dalam ada sengketa misalkan pun dalam keluarga, ada masalah dalam rumah tangga, kita harus meminta petunjuk Tuhan dengan menyerahkan ego. Seperti saya bilang tadi, kehendakku harus diserahkan menjadi kehendak Allah. Haleluya. Kehendak Allah harus menjadi kehendakku, maksud saya. Jadi bagaimana ketika rasanya mau marah, saya akan benar. Tapi mikir, kalau saya pertahankan ego saya, merasa diri benar, nanti saya dan istri bisa cekcok. Saya dengan suami bisa ribut. Dan anak-anak bisa dengar. Justru kita nanti gak baik. Kalau anak-anak dengar kita ini, nanti mereka bisa terganggu. Mentalnya dan sebagainya. Psikologinya bisa terganggu. Jadi ya sudah. Yang satu harus mengalah. Abraham orang tua berhak memilih duluan. Tapi dia menyerahkan egonya kepada Tuhan. Dengan dia memikirkan lebih baik keluarga utuh daripada keluarga rusak. Nah, kita harus memikirkan hal-hal dalam rumah tangga. Jangan sampai ada permasalahan sedikit, kemudian kita bikin jadi besar. Tapi mari tekan ego kita, menyerahkan Tuhan. Rasanya aku pengen marah. Rasanya aku benar kok, aku disalahin. Tapi karena aku pikir keluargaku, keutuhannya lebih penting daripada egoku, maka aku memilih untuk mengalah. Bukankah itu sifat Tuhan sendiri? Bahwa Yesus datang bukan untuk menghancurkan manusia, tapi dia datang untuk orang berdosa. Dia mengalah, dia memberikan dirinya disalibkan. Itu bukti dia menyerahkan egonya. Firman Tuhan bilang apa? Bahwa dia tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Jadi ada kadangnya kita harus seperti itu. Belajar dari Tuhan Yesus. Bahwa meskipun kita benar, kadang-kadang kita harus seperti orang bodoh. Kita mengalah. Kenapa? Karena kita melihat dampak kalau kita mengedepankan ego kita, itu bisa lebih merusak. Tapi dengan kita merendahkan diri, menyerahkan ego ke Tuhan, kita percaya Tuhanlah yang bekerja
untuk menolong permasalahan dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, dalam usaha. Tuhan yang akan membela kita. Yang keempat, Abram memilih dengan tepat karena Abram melepaskan haknya kepada Tuhan. Jadi kan orang tua punya hak duluan dong, tapi dia bilang, nah duluan kamu. Seringkali kita harus melepaskan hak seperti itu. Kadang-kadang kita sudah usaha, sudah kerja keras, tahu-tahu rezekinya kayaknya disambar ayam gitu, dipatok ayam, diambil orang. Kadang-kadang kita dicurangi, kadang-kadang kita ditikung, bahkan kadang-kadang kita coba untuk dijegal. Itu hak saya, harusnya saya ada di situ, seharusnya saya dipromosikan, harusnya saya mendapat untung, harusnya saya berhasil. Usaha saya harusnya nggak begini kalau dia nggak begitu. Tapi mari belajar menyerahkan hak kepada Tuhan, bahwa Tuhan, meskipun aku berhak atas itu, tapi karena ini untuk kebaikan, untuk keluargaku, maka aku rela untuk kehilangan itu demi aku mendapatkan perkenananmu dan berkatmu saja. Haleluya. Puji Tuhan. Kita sekarang harus rela. Papa saya harus kehilangan banyak sekali. Dia ditipu orang berkali-kali. Miliaran rupiah. Terakhir 7 miliar pinjam duit lalu gak ganti. Papa saya pergi, wah dia ini pelayan Tuhan, suka khotbah, pengusaha tapi jadi hamba Tuhan juga rupanya. Dan ternyata ini ada teman saya hamba Tuhan juga, aduh saya kenal dengan dia, aduh dia tipu sana sini. Dan dia bilang, Pak ini ada ruko baru ini, nanti ini buat Bapak aja, saya ganti pakai ruko. Begitu Papa saya cek sana, ternyata rukonya sudah jadi jaminan di bank mana gitu. Dia menghilang. Lapor polisi, percuma kata polisinya. Ya Pak, saya udah jadikan dia 3 kali tersangka. Tapi Pak, ya dari atas Pak, perintah saya SP3-kan dia, bebaskan dia. Ya saya bawahan gimana Pak? Saya udah jengkel banget sama dia, tapi saya nggak bisa berbuat apa-apa. Saya bilang, Pak, relakan. Kenapa Papa bisa stres, Papa bisa gila dengan itu? Relakan. Lepaskan. Lepaskan. Memang sakit banget. Sakit sekali. Tapi akhirnya Papa saya bisa mengampuni, melepaskan. Dan Papa saya mengaku, ada satu orang juga yang menipu dia. Papa saya nangis, dia bilang, Papa tadinya berencana membunuh dia. Papa sudah tahu jam-jam dia untuk main tenis pagi-pagi. Papa sudah tunggu dengan mobil kamu tabrak dia. Tapi sepertinya, aduh, untung kamu bicara. Ini berarti Tuhan yang ini. Aduh, Papa sudah punya rencana. Nah, jadi pilihan-pilihan yang salah bisa menyebabkan kehancuran. Tapi syukur Tuhan pakai saya untuk berbicara. Dan dia sadar, wow, ini harus dibatalkan. Harus melepaskan hak. Itu tidak mudah. Yesus melepaskan haknya. Dan itu akhirnya apa? Mendatangkan kemuliaan. Kita kadang-kadang harus rela seperti itu. Supaya kita akhirnya menerima yang terbaik dari Tuhan. Sebagai poin yang terakhir, Abraham memilih dengan tepat karena Abraham percaya pemberian Tuhan itu pasti yang terbaik baginya. Haleluya. Ya. Jadi akhirnya Papa saya mampu menerima kenyataan. Dia menerima bahwa dia percaya apa yang ada pada dia saat itu, itulah yang terbaik dari Tuhan. Apa yang Tuhan beri pada dia? Bukan penggantian uang, bukan penggantian harta, tapi Tuhan kasih dia pelayanan. Dia akhirnya menjadi pelayan Tuhan yang setia sampai tutup usia. Itu adalah bagian yang terbaik dari Tuhan untuk Papa saya yang tadinya kehilangan segalanya. Papa saya akhirnya bisa memilih dengan tepat dan dia akhirnya pergi dengan bahagia. Lagu terakhir yang saya nyanyikan di saat Papa saya sudah menghembuskan nafas terakhirnya, saya bilang, Pap, jangan takut. Ayo kita nyanyi lagu favorit Papa. Itulah tadi lagu El Shaddai. Saya nyanyi El Shaddai, El Shaddai sambil menghela nafas. Dan selesai lagu itu, Papa saya pulang ke rumah Bapak di surga. Itulah bagian yang terbaik dari Tuhan untuk dia. Apa bagian Tuhan yang terbaik bagi kita dan keluarga kita? Mari kita peka dengan Tuhan. Mari kita belajar menyerahkan kehendak kita pada Tuhan. Dan kita akan melihat
bahwa yang Tuhan lakukan bagi kita dan keluarga kita itu pasti yang terbaik, dan kita dapat bersaksi tentang kebaikan Tuhan ini. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.